Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks sejarah, sehingga kita buat judul Sejarah Indonesia dalam Bingkai Karya Sastra. Apa saja yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini? Bagaimana kita bisa memahami tentang teks cerita sejarah? Kita lihat dari pengertian cerita sejarah, ciri-ciri cerita sejarah, jenis cerita sejarah, struktur cerita sejarah, dan fungsi cerita sejarah. Kita lihat dari pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah sebuah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula yang sifatnya rekaan atau fiktif, misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih ciri-ciri teks cerita sejarah. Tentunya kalau kita berbicara sejarah itu pasti menampilkan latar pada masa lampau atau masa lalu. Disajikannya secara kronologis, jadi berurutan nih peristiwanya. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal. Tempo itu waktu, berarti kata konjungsi yang digunakan banyak menggunakan kata keterangan waktu. Isinya berupa fakta dan fiksi. Nah, apa sih jenis cerita teks sejarah itu? Ada teks cerita sejarah yang berdasarkan fakta sejarah, dan ada sebuah teks sejarah yang berdasarkan fiktif atau fiksi. Bagaimana nih struktur teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah ini terdiri dari struktur yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Kemudian kita lihat fungsi dari teks cerita sejarah. Ini berfungsi untuk menghibur. Jadi kalau kita tenang, kita membaca sastra itu, rasa kita akan terhibur dirinya. Ini menjadikan ini sebuah kreatif. Yang kedua, kalau kita membaca cerita sejarah itu pasti akan memberikan inspirasi untuk kita. Jadi fungsinya sebagai inspirasi. Yang ketiga, instruktif. Banyak hal-hal yang perlu kita tahu dan kita lakukan kalau kita melihat sebuah cerita sejarah. Dan yang terakhir, tentunya ini adalah mengedukasi, memberikan pembelajaran kepada kita terkait apa saja yang terjadi pada masa lampau. Itu perlu kita kaji, kita perlu teladani, dan banyak hal yang tentunya menarik dari peristiwa-peristiwa di masa lampau yang perlu kita pahami, sehingga kita akan tahu semua kejadian-kejadian di masa lalu itu terkait dengan teks-teks cerita sejarah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Tentunya ini akan menambah wawasan untuk kita terkait dengan teks sejarah. Saya akhiri pertemuan kita berkaitan dengan teks sejarah. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.